Oke, kembali lagi bersama Siniar Si Jago. Bersama saya Firmansyah dan narasumber saya Rama Dewi Setiawan. Dan kali ini kami akan membahas tentang seluk-beluk OSIS di SMA Negeri Setunamang. Ya. Bagaimana Rama pendapat Anda setelah menjadi ketua OSIS periode 2022-2023? Tentunya suatu kebanggaan bagi saya bisa menjadi bagian dari ketua OSIS untuk periode tahun ini. Dan untuk kedepannya semoga untuk penerus saya itu semoga Firmansyah dari kelas fase E4 Amin. akan melanjutkan jenjangnya. Menurut Anda gimana nih untuk OSIS tahun sekarang dipimpin dari bawahan saya? Ya, menurut saya sih kepemimpinanmu itu udah lumayan bagus sih. Cuma ya gitu, chemistry-nya agak kurang, tapi udah bagus, cuma ada yang kurang gitu. Selama menjadi ketua OSIS, apa susahnya itu Rama? Dan bagaimana cara meningkatkan skill kepemimpinanmu? Tentunya itu tidak lepas dari peran anggota, wakil, dan pengurus intinya ya. Karena kalau cuma saya sendiri yang ingin OSIS ini maju, ingin OSIS ini bergerak dan bisa menaikkan nama OSIS di papan atas, itu cukup mustahil bagi saya. Karena itu saya itu butuh anggota yang emang benar-benar mempunyai keinginan untuk membuat sekolah ini menjadi lebih baik gitu. Jadi saya itu sekarang ini mungkin hanya 50% dari anggota saya, ya mungkin pekerjanya lumayan, walaupun hanya 1 atau 2, 3 orang yang mungkin belum mempunyai rasa kekeluargaan bagi OSIS kita gitu. Jadi gua harap kita ini baru beberapa bulan, sekitar 4 atau 5 bulan ya. 5 bulan. Nah, saya harap untuk bulan-bulan selanjutnya, apalagi kita insya Allah bulan depan atau 2 bulan lagi kita akan mempunyai event besar gitu. Jadi gua harap event-event itu bisa berjalan dengan lancar dengan adanya OSIS dalam periode kita pada periode ini, dan bisa tentunya membangkitkan nama sekolah untuk menjadi yang lebih baik itu. Nah, tadi kan udah menyinggung event-event besar nih. Nah, bagaimana persiapan OSIS dengan adanya event-event besar ke depannya ini? Ya, tentunya OSIS akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyukseskan event tersebut. Namun kita juga dari pengurus OSIS butuh dukungan gitu dari sekolah, gimana sekolah mensupport kita dan kita juga menjadi lebih semangat dalam mengerjakan event-event tersebut. Nah, gitu. Menurut kamu, bagaimana peran sekolah dalam mengemban dan membantu support dari program kerja OSIS? Apakah sangat mendukung atau bagaimana? Dan apa alasannya? Sebutkan dan jelaskan. Untuk saat ini sangat luar biasa, apalagi untuk kepala sekolah kita ya, Pak Jumani MPD itu sangat mensupport dalam kegiatan kita. Apalagi Pak Jumani ini mempunyai semangat yang tinggi. Jadi kita itu sebagai anak muda itu nggak boleh kalah lah sama yang lebih berumur gitu. Dan juga guru-guru lain juga mensupport, apalagi tim kreatif ya. Sekarang kita juga di sini di sekolah kita ada podcast dan ada juga tim media sosial yang sangat luar biasa menurut saya di sekolah ini. Dan juga untuk guru-guru lain mungkin gimana ya, bukan belum mensupport, tapi mungkin emang kurang pemahaman atau gimana, saya nggak tahu ya. Tapi saya berharap untuk yang lainnya atau guru yang lainnya, karena kita ini butuh support, banyak butuh support gitu. Jadi kita itu melakukannya lebih semangat, lebih gimana ya, tentunya semoga kita itu lebih semangat, lebih aktif untuk kedepannya gitu. Nah, menurut Ananda Rama, bagaimana peran podcast bagi SMA ini ke depannya? Tentunya mempunyai peran positif ya untuk sekolah kita. Karena menurut saya mungkin
Di Bangka Tengah tentunya mungkin hanya di sekolah kita. Tidak, di Bangka salah. Di sekolah lain di Bangka Tengah tentunya ada. Tapi saya tidak akan menyebutkan merek. Oh, mungkin sekolah tengah atau sekolah yang lebih terkenal dari kita. Lebih terkenal bagaimana tuh? Mungkin bisa jadi kualitasnya lebih tinggi daripada kita. Kualitas maksudnya? Dengan infrastruktur dari sekolah maupun support dari yang lainnya. Karena untuk sekolah kita ini jujur masih banyak untuk kekurangan infrastruktur, terutama dari gedung. Kita belum mempunyai gedung OSIS, belum mempunyai gedung serbaguna yang untuk bisa menampung seluruh siswa-siswi SMA Negeri Lamang. Dan saya juga berharap untuk kedepannya ataupun 2 tahun atau 3 tahun ke depan sekolah ini bisa menjadi sekolah yang terbaik, sekolah yang unggul, supaya bisa berbicara di jenjang yang lebih tinggi lagi. Menurut Ananda Rama, bagaimana mengatasi anggota yang sulit untuk diatur? Untuk itu kembali ke laptop. diri sendiri ya. Kalau itu kembali ke diri sendiri, saya selaku ketua hanya bisa memberi motivasi, memberi arahan, memberi dorongan supaya mereka itu sadar apa yang mereka pertanggungjawabkan itu. Jadi saya itu hanya ingin mereka itu sadar bahwa mereka mempunyai tanggung jawab yang besar, apalagi di OSIS. OSIS itu mempunyai peran penting bagi sekolah, karena menjadi bagian dari OSIS itu suatu kebanggaan, karena itu adalah suatu pioner bagi siswa-siswa yang lain. Jadi untuk pengurus OSIS terus bekerja keras, tanggung jawabnya terus diemban, dan semoga bisa menjadi lebih baik ke depan. Bagaimana peran OSIS dalam melakukan literasi di sekolah ini? Apakah memiliki program kerja? Nah, untuk di situ mungkin kalau dalam program kerja sekarang kan kita di masing-masing kelas itu ada namanya pojok literasi. Nah, di setiap kelas itu dari kelas 10 dari kelas 11 itu masing-masing ada walaupun 1-2 orang dari pengurus OSIS tersebut. Nah, untuk yang kelas 12 itu kan ada namanya Purna OSIS. 7 menit baru. Purna OSIS. Nah, di situ peran OSIS dalam literasi tersebut ya, mereka cukup mendorong teman-temannya yang ada di kelas untuk memanfaatkan pojok literasi yang ada gitu, yang ada di kelasnya. Apalagi kan sekarang di perpustakaan kita kita udah punya namanya taman literasi. Nah gitu, itu gimana ya, bisa kita manfaatkan untuk kita berliterasi di sana, karena di sana itu cukup suasananya sejuk karena di bawah pohon yang begitu lebat. Nah, apakah taman literasi itu efektif untuk membudayakan literasi di sekolah ini? Menurut saya cukup efektif, karena dari mulai dari adanya taman literasi itu banyak siswa-siswi yang berkunjung di taman literasi tersebut. Walaupun mereka hanya sekedar bukan membaca, namun mereka sering mengobrol. Dengan mengobrol tersebut, ada di tengah-tengahnya buku itu, dengan tanpa sengajanya mereka memegang buku itu dan perlahan mereka membaca, dan itu membuat mereka nyaman di taman literasi. Bagaimana jika mereka hanya melihat bukunya tanpa membacanya? Seperti sekarang ini, kita hanya bisa melihat bukunya tanpa membacanya. Yang terpenting kita itu mempunyai proses dan tahap tentunya. Tidak ada orang itu dari bawah langsung ke atas, tentunya mempunyai proses tahap satu persatu. Jadi kita mulai dengan perkumpulan dulu. Dengan adanya taman literasi ini bisa bikin kita menjadi mempunyai rasa kesaudaraan, karena kita saling berkumpul, dan lama-lama, kalau mustahil ya kalau di depan kita ada buku sebanyak itu, kalau kita tidak hati kita itu emang tidak menggerak untuk membacanya, itu sangat mustahil. Karena walaupun dia hanya memegang buku dan hanya membukanya,
itu mereka akan membacanya walaupun sedikit, itu akan masuk ke dalam pikiran mereka. Nah, itu lama-kelamaan akan membuat mereka lebih nyaman dan tentunya mereka akan memiliki hobi untuk membaca ini. Nah, bagi Rama sendiri, bagaimana Rama biasanya membaca buku sehari-hari? Mungkin Dan buku apa yang dibaca? kalau buku ini mungkin kalau saya sendiri ya, karena mungkin inilah warga negara Indonesia. Mungkin saya emang sedikit untuk literasi. Namun ketika saya emang mempunyai waktu luang, mempunyai waktu yang begitu cukup senggang, apalagi di sekolah ya, menurut saya menyempatkan diri untuk ke taman literasi. Walaupun hanya duduk sebentar, namun berbicara kepada teman-teman yang di situ. Nah, di situ kan ada buku. Nah, tanpa saya sadari, saya membuka buku itu dan lalu membacanya gitu. Bagi Rama sendiri, apa sih literasi itu? Literasi dalam kata kurung adalah membaca ya. Literasi adalah membaca. Nah, dengan adanya literasi ini kita bisa lebih perbanyak pengetahuan gitu. Dengan adanya buku ini kita bisa apa yang kita tidak tahu itu akan menjadi tahu. Apalagi walaupun bukan hanya dengan buku, namun dengan gadget juga pun bisa. Di gadget ini pun kita bisa membuka akses dari seluruh dunia, dan kita membuka apapun itu pasti ada. Nah, Rama kan udah menyinggung masalah gadget nih. Bagi Rama sendiri, bagaimana peran media sosial dalam literasi itu? Peran media sosial dalam literasi itu cukup efektif menurut saya. Efektif bagaimana? Karena sekarang ini kita udah zaman modern ya, banyak alat elektronik seperti komputer, gawai, laptop, dan hal lainnya. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk mereka literasi, karena di gawai, di laptop ataupun di komputer itu banyak sesuatu yang kita inginkan itu bakal terjadi gitu. Misalkan kita ingin membaca buku ini, adanya bukunya itu di luar negeri. Nah, ketika kita tidak bisa membeli buku tersebut, kita bisa membuka gawai, komputer maupun laptop untuk menggapai informasi tersebut. Bagaimana jika gawai dan gadget dan lainnya dipakai dengan hal tidak benar? Misalkan yang terbaru ini ada kasus pembunuhan anak di Bangka Barat, itu dia motifnya itu karena ekonomi, dan dia belajar meminta tembusan itu melalui gawai dan internet dan dari media sosial. Bagaimana? Nah, kalau itu kembali lagi ke diri kita sendiri ya, karena untuk gawai ini kita bisa hanya kita bisa yang mana itu? Gimana ya maksudnya? Kita yang menentukan baik mana buruknya. Jadi itu kembali lagi kepada diri kita sendiri. Maka gunakanlah gawai, gunakanlah alat elektronik lainnya itu dengan benar gitu. Jadi kita itu tidak merugikan orang lain. Kalau bisa dengan gawai dan komputer, kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah, ini gua yang tanya ya. Siap gua. Kita gantian. Firman dari kelas fase E4. Nah, mantap ada F, pikir gua pakai P. Fase E4. Pikir gua pakai P, UP pakai F. Nah, menurut Firman, apa sih untuk Firman ini kan sekarang telah menjadi ketua PIKR gitu. Waduh. Ketua PIKR di SMA Negeri 1 Namang. Tadi ke? Mana? Oh. Ya, saya. Sudah menjadi ketua PIKR di SMA Negeri 1 Namang, dan apa tujuan selanjutnya Firman untuk sekolah ini? Gitu. Ya, seperti yang kita ketahui, organisasi itu juga berpengaruh dengan perkembangan sekolah ya. Nah, saya itu inginkannya itu PIKR ini hidup sama seperti OSIS dan berperan penting juga sama seperti OSIS. Tapi kita tidak bisa, PIKR ini lebih ke psikolog gitu loh.
kita tidak bisa membuat banyak-banyak event karena itu juga bisa mengganggu jam pelajaran. Saya maunya itu bisa memiliki banyak event tetapi juga tidak mengganggu jam pelajaran. Karena seperti yang kita ketahui, teman-teman kita banyak yang ikut organisasi dan tugasnya ketinggalan, terutama ya saya itu tidak mau begitu loh, apalagi sampai membawa nama-nama organisasi. Padahal itu bisa loh mengerjakan tugas tapi tidak mengganggu kinerja di organisasi. Itu tergantung diri sendiri dan bagaimana cara memanage waktunya. Saya sendiri juga begitu, apalagi Fatur ini. Fatur memiliki banyak tugas tetapi dia tetap berperan penting dalam OSIS. Dan apalagi di Big Air dia sebagai pengawas ketua. Nah, gimana nih untuk Big Air ini untuk kedepannya? Karena Big Air ini setelah lama menghilang karena mungkin pandemi COVID. Nah, sekarang kalian memulai hal yang baru di Big Air ini. Nah, gimana harapan Anda untuk kedepannya? Saya berharap bisa menjadikan Big Air ini lebih hidup dari sekarang. Dan tentunya saya bukan pemimpin yang baik ya. Saya masih berusaha bagaimana memimpin anggota dan memimpin banyak orang, karena memimpin banyak orang ini tentunya memiliki banyak cara sudut pandang. Ada yang seperti ini, dan di Big Air itu kalau nggak salah itu kita memiliki 50 lebih anggota. Itu sama dengan ada 50 lebih cara berpandang orang dalam mengatasi suatu hal. Maka daripada itu saya itu menginginkannya Big Air sebagai wadah aspirasi dan wadah cara orang beraspirasi, dan tentunya di podcast ini juga bisa melakukan hal itu. Karena itulah dibuatnya podcast ini agar bisa mengeluarkan aspirasi, opini dan unek-unek siswa di sekolah ini. Nah, dengan sekarang menjabat sebagai ketua Big Air ya untuk periode ini. Angatur. Sebagai ketua Big Air ya di tahun ini, apakah ada niatan untuk tahun depan untuk menggantikan posisi saya sebagai ketua OSIS di periode selanjutnya? Jika Anda bertanya seperti itu, jangan tanyakan saya, tapi tanyakan pada saya. Karena seperti yang Anda ketahui, itu pertanyaan yang tidak bisa dijawab karena jawabannya sudah pasti. Pasti apaan itu? Pasti ya, saya menginginkannya Fatur sebagai wakil saya atau bahkan ketua saya. Tapi beliau tidak mau hal tersebut. Jadi saya terpaksa mencari rekan kerja saya. Nah, untuk Rama bagaimana caranya belum selesai nih, supaya belum selesai. program kerja ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa mengeluarkan ide-ide untuk event di sekolah? Untuk program kerja saya, tentunya saya membutuhkan kerjasama kepada anggota saya, karena saya tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dari pengurus inti dan pengurus anggota lainnya. Dan maka itu mari kita sebagai pengurus OSIS di sekolah ini, kita sukseskan event-event yang ada, kita keluarkan program-program kita yang sudah ada. Untuk kedepannya semoga bisa menjadi lebih baik gitu. Bagi Rama, apa harapannya podcast ini dan OSIS kedepannya? Untuk podcast ini ada tentunya hal yang positif ya bagi kita, dan semoga podcast ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa membawa nama sekolah kita itu menjadi sekolah yang baik dan bisa berbicara di tingkat yang lebih tinggi. Rama, coba kamu lihat grup OSIS. Doni memberitahu bahwa ada Ibu Ika. Baik, sekian. Nah, jadi kesimpulannya setelah berbincang cukup singkat dengan Ketua OSIS periode 2022-2023, bisa kita simpulkan bahwa cara. Oke Pak, siap. Oke Pak. Sip. Sekian siniar si jago pada kali ini dengan narasumber Rama Debi Satiawan. Semoga kita semua bisa mengambil hal yang telah dipaparkan oleh saudara Rama. Sekian dari saya Firmansyah. Dan saya akhiri Rama Debi Setiawan. Saya akhiri. Terima kasih.